ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM, Saturasi Suara, satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Kembali kami hadirkan dialog interaktif spesial untuk Anda. Dan di studio sudah ada dari Badan Narkotika Nasional ataupun BNN Mandailing Natal dengan Ibu Faridah. Kali ini tema kita mengenai Indonesia Bersinar, Indonesia Bersih Narkoba. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, alhamdulillah sehat ya. Dan Ibu, mengenai tema kita Indonesia Bersinar, Indonesia Bersih Narkoba. Apa sih maksud dari tema tersebut? Iya. Jadi Indonesia Bersih Narkoba itu merupakan hasil yang kita harapkan dari perang melawan narkoba. Ya, jadi setelah kita memerangi narkoba ini, maka akan kita harapkan hasilnya adalah Indonesia bersih narkoba. Nah, karena tadi kita sudah banyak bercerita tentang perang ini, ya, kita harus sama-sama angkat senjata, harus mengambil peran masing-masing dalam peperangan ini, sehingga nanti bisa terwujud Indonesia bersih narkoba. Nah, itu dia. Dan sasarannya apa sih Bu sebenarnya? Iya. Jadi bangsa Indonesia ini kan komponen terkecilnya itu adalah ada di kalau secara lembaga ada di desa gitu. Oke. Nah, jadi bisa kita katakan bahwasanya sasaran dari Indonesia Bersinar ini adalah desa bersinar, desa bersih narkoba, ya. Nah, dari tingkat desa apabila sudah bersih narkoba, pasti akan bisa terwujud Indonesia bersinar. Jadi dari bawah ya Bu, dari lapisan paling bawah. Iya. Nah, desa ini kan pastinya dibentuk oleh keluarga, ya. Dari keluarga, kumpulan keluarga ini nanti akan membentuk satu desa. Nah, apa yang bisa kita lakukan di lingkungan keluarga, di tingkat keluarga, yaitu setiap keluarga harus memiliki ketahanan keluarga namanya. Apa itu ketahanan keluarga ini Bu? Mungkin masyarakat Mandailing Natal nih yang nonton kurang paham apa maksudnya ketahanan keluarga ini. Nah, ketahanan keluarga ini adalah benteng yang paling pertama dan utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, ya. Kenapa kita katakan benteng pertama? Karena setiap individu kan memiliki kelompok terkecil, yaitu kelompok keluarga. Pasti dia memiliki keluarga. Setiap orang kan pasti ada hubungan keluarga, ada anggota keluarganya gitu. Nah, jadi dia kenapa kita katakan keluarga ini bisa menjadi benteng pertama? Karena setiap kita kan bisa berkomunikasi dengan keluarga, pasti kita akan sadar kalau ada perubahan terhadap anggota keluarga kita yang mulai mencoba narkoba. Betul nggak? Betul? Pastinya gitu ya kan? Bagaimana sih Bu, sebelum lebih lanjut ya, bagaimana keluarga itu dapat mendeteksi si anak atau ada dalam keluarganya itu yang menggunakan narkoba? Kadang mungkin kita lihat orang tua terlalu sibuk sampai tidak memperhatikan gejala-gejala kecil dari anaknya. Ya, jadi ciri ataupun tanda gejala seseorang menyalahgunakan narkotika itu yang pertama itu adalah pasti ada perubahan, ya, pasti ada perubahan perilaku, ya. Perubahan perilaku yang bagaimana? Misalnya dia yang cenderung mudah berkomunikasi dengan adiknya, atau biasanya dia mau membantu orang tua di dapur, atau hanya sekedar membuang sampah, itu biasanya dia ada perubahan. Bisa saja dia jadi malas atau malah rajin, betul. Oh, ternyata perubahan-perubahan seperti itu juga harus disadari orang tua ya. Ya, jadi kadang-kadang pada penggunaan beberapa narkotika, kemampuan si penyalahguna ini malah kemampuan berbohongnya dan menipunya lebih meningkat gitu. Jadi biar jangan curiga orang tuanya, dia malah rajin, betul, untuk menutupi hal yang salah ini ya. Iya, betul. Nah, jadi perubahan yang seperti itu mesti diwaspadai ataupun harus diperhatikan oleh orang tua, ya. Apakah kemudian selain perubahan perilaku, bisa saja dia nanti nggak boleh ada yang masuk ke kamarnya. Itu salah satu gejalanya ya, perubahannya. Atau mungkin nggak ada yang boleh pegang handphone dia,
atau malah handphonenya dikasih passwordnya atau apalah gitu, sandi dan segala macam. Nah, kemudian apa lagi? Ya, bisa jadi dia jadi malas beraktivitas, ya, malas belajar, rankingnya di sekolah menurun, atau malah kondisi pandemi sekarang kan semua pelajaran daring dari rumah. Iya, dalam jaringan semuanya. Jadi anak-anak mengakses internet sangat mudah sekarang. Kemudian dan karena daring, biasanya kan orang tua mengizinkan si anak ini di kamar hampir seharian dan memegang gadgetnya ya. Iya. Nah, kita sebagai orang tua tidak boleh terlalu memberi kebebasan tanpa pemantauan. Ya, jadi boleh menggunakan jaringan, boleh ya, tetapi sekali-sekali lihatlah ke kamarnya gitu. Kemudian lihatlah apa yang sedang dibukanya gitu. Jangan nanti sampai kejadian seperti tetangga saya ya, sebelum pandemi si anak ini selalu dapat juara, selalu terkenal pinter dia di sekolahnya. Begitu masa daring di rumah nggak dapat rapor. Jangan berarti tugas-tugasnya tidak ada yang dikerjakan. Iya, ya, Bu? Jangankan dapat juara, nggak dapat rapor. Ya, itu disebabkan karena nggak pernah dia menyetorkan tugasnya, tidak pernah dia mengirimkan tugasnya. Padahal pengakuan dari si ibu, dia hampir kesehariannya selalu di handphone, Dikira belajar, ternyata iya, bukan, ternyata yang dibukanya itu adalah yang lain-lain gitu. Intinya itulah. Ya, jadi tidak bisa kita membebaskan anak-anak tanpa pengawasan. Ya, tanpa pengawasan. Jika orang tua setelah mengawasinya nih Bu, lalu terjadi sesuatu, ada gejala di anaknya atau di dalam keluarganya siapanya lah, tindakan selanjutnya dari orang tua bagaimana Bu? Karena tadi Ibu sempat menyampaikan kan bahwa dari dasar nih dari desa itu ada keluarga. Ya, tingkat keluarga. Tingkat keluarga. Gini, yang paling penting kalau sudah ada indikasi penyalahgunaan narkotika, yang paling utama yang harus dilakukan oleh orang tua ataupun penanggung jawab si anak ini adalah yang pertama itu adalah tahan emosi dulu. Bendung emosi dulu. Jangan dia asik direpetin terus, jangan asik dia dimarahin terus, jangan. Tahan dulu itu, tahan emosi dulu. Dengarkan dia kenapa dia melakukan itu. Kemudian barulah ditanyakan kenapa, di mana, bagaimana dia pertama kali memakai, saat ini bagaimana penggunaannya, seberapa sering, dan apa yang sudah dilaluinya gitu. Jadi kita tidak bisa habis-habisan memarahi dia, melontarkan kata ini dan segala macam. Kalau seorang tua cenderung memarahi, si anak ini nanti akan membuat benteng pemisah antara dia dengan orang tuanya, sehingga dia tidak mau bercerita lagi. Berarti keluarga harus dapat memahami hal yang salah dilakukan untuk pengobatannya ya. Iya, jadi kalau si anak salah, orang tua harus siap membantu dan mendampingi dia untuk bisa bangkit lagi. Kalau misalnya si anak ini sudah menyalahgunakan narkotika, si orang tua harus siap mendampingi si anak untuk bisa pulih gitu loh. Ya, nanti setelah misalnya yang paling pertama itu dulu ya, tahan dulu emosi, jangan dimarahi dulu. Tanyakan bagus-bagus ya. Kalau itu sudah atau malah tidak berhasil, boleh datang konsultasi ke BNN. Gimana caranya, gimana cara mendekatinya, boleh. Kalau misalnya si anak sudah mau diajak ke BNN, silahkan datang, malah lebih bagus. Berarti itu terbuka untuk umum siapapun yang ingin berkonsultasi ke BNN. Iya. Nah, perlu kami sampaikan bahwasanya karena Rika sekarang kan banyak pemahaman di masyarakat. Kalau BNN tahu kalau seseorang tersebut memakai ganja misalnya, pasti dipenjara. Itu enggak benar sama sekali. Stigmanya sudah terlalu jauh ya, Bu, padahal masih ada hal-hal yang bisa diperbaiki. Iya. Poinnya di sini, Dek. Kalau seseorang datang lapor diri ke BNN, lapor diri artinya kan dengan kemauan sendiri, bukan karena ditangkap oleh BNN. Ya, kalau dia datang lapor diri dengan kemauan sendiri didampingi oleh keluarga, maka tidak akan dikenakan hukuman. Jadi tidak akan dipenjara kalaupun dia sudah menyalahgunakan. Ya, poinnya di situ. Kalau dia lapor diri, maka tidak akan dikenakan hukuman. Ya, tetapi kita nanti akan mengarahkan dia pada program rehabilitasi. Rehab ya. Itu dia.
Jadi ada lagi deh. Yang terakhir deh Bu. Maksud kakak gini, dalam ketahanan keluarga ini ya, dalam ketahanan keluarga ini tadi kan adik sampaikan bagaimana ciri-ciri seorang penyalahguna narkotika. Sudah ya. Nah, bagaimana keluarga mendeteksinya juga sudah bisa berarti ya. Nah, ketahanan keluarga ini untuk menciptakan ketahanan keluarga agar si anak ini tidak menyalahgunakan narkotika, kita harus menciptakan suasana dalam rumah itu yang harmonis ya. Kemudian keluarga yang mendidik. Keluarga yang mendidik ini maksudnya contoh yang paling mudahnya itu Dek seperti ini. Manalah mungkin kita suruh anak kita tidak merokok sementara sang ayah yang menyuruh merokok gitu. Maka untuk menciptakan ketahanan keluarga ini, ya si ayah jangan merokok di depan anak gitu. Nah, itulah contoh yang paling mudahnya. Nah, kemudian jangan tabu dan jangan malu membahas bercerita tentang narkotika di dalam rumah. Misalnya si ayah sedang lagi membersihkan motornya atau lagi berbengkel motornya dengan si anak lelakinya, dengan anak remajanya, bercerita saja, kamu sudah pernah coba enggak gitu, dengan pertanyaan yang bersahabat dan tidak yang berbeda ya, dan tidak menghakimi gitu. Kamu sudah pernah enggak? Kamu punya teman enggak? Atau yang paling mudahnya pertanyaannya, kemarin bapak tengok si Anu dengar-dengar kabarnya make loh gitu. Kamu pernah diajakin enggak? Diajakin dulu yang ditanya, jangan langsung kamu udah coba ya, jangan gitu ya. Jadi kamu pernah diajakin nggak gitu. Jadi dari pertanyaan yang kesannya menginterogasi, dari pertanyaan yang mengayomi, si anak ini terbuka. Tetapi kalau pertanyaan kita menginterogasi seperti yang disampaikan Adek, itu anak malah tidak terbuka, jadinya dia malah nanti tertutup gitu. Nah, kemudian dalam keluarga itu juga harus ada saling perhatian. Kita juga sama-sama tahu orang tua mungkin sibuk mencari nafkah, si anak sibuk dengan sosial medianya dan segala macam. Kita harus sama-sama saling bisa berkomunikasi secara terbuka. Ya, itu harus saling memperhatikan, memiliki komunikasi yang baik, dan sehingga inilah nanti ketahanan keluarga ini akan menyelamatkan si anak tersebut dari penyalahgunaan narkotika. Yang terakhir Bu nih pertanyaannya, bisa nggak sih kita mewujudkan Indonesia yang bersinar ini? Pasti bisa, ya pasti bisa, tapi dengan syarat. Syaratnya itu kita semua harus mau bekerja sama. Itu dia Dek. Itu dia sahabat Star FM, kita harus menjadi keluarga ataupun lingkungan yang bersih tanpa narkoba. Dan semoga interaktif hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.